Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kicco manussapattilabho kiccang macana jiwitang kiccang saddhammassawanang kicco buddha namuppadoti. Sungguh sulit untuk dapat dilahirkan sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan manusia. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit munculnya Buddha. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sungguh berbahagia pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan lagi untuk berbuat baik dengan cara berbagi dhamma kepada Bapak Ibu sekalian di Wihara Dhamma Cakra Jaya yang kita cintai bersama. Tentunya Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, setiap hari Minggu datang ke Wihara Dhamma Cakra Jaya ini untuk melakukan puja bakti, ya. Di samping untuk menambah perbuatan bajik, ya, dengan cara membaca parita, melakukan meditasi dan mendengarkan ceramah dhamma. Di samping itu juga untuk menambah keyakinan Bapak Ibu sekalian kepada Tiratana Buddha, Dhamma dan Sangha. Keyakinan akan bertambah lebih kuat apabila Bapak Ibu mempraktekkan dhamma yang disampaikan oleh para biku, yang diceramahkan oleh para biku setiap hari Minggu. Apabila ceramah dhamma hanya sekedar didengarkan saja dan tidak dipraktekkan, tentunya keyakinannya tidak menjadi lebih kuat. Ada sponsor. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, saya harus mengulang. Ya, apabila saya mendengar suara handphone, tolong diserahkan dengan senang hati di depan panggung ini. Ya, tidak perlu diminta. Nanti akhir dari ceramah ada sesi tanya jawab. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, handphonenya dijadikan hadiah. Apabila tidak mau handphonenya dijadikan hadiah, harap handphonenya dinonaktifkan terlebih dahulu, agar yang berceramah tidak merasa terganggu dan yang mendengarkan pun tidak merasa terganggu. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Sepakat? Oke. Jadi kalau saya mendengar suara handphone, ya, saya kasih waktu 15 detik, ya, dinonaktifkan dulu handphonenya. Karena pemimpin puja bakti waktu mulai itu sudah memberi nasihat atau berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, agar puja bakti dan ceramah pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Sudah dinonaktifkan handphonenya? Oke. Ya. Mungkin itu tidak mengerti bahasa manusia. Tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini saya akan berbagi dhamma kepada Bapak Ibu sekalian dengan tema manusia adalah makhluk hidup yang beruntung. Apabila kita berbicara tentang manusia, membahas tentang manusia, sebetulnya arti dari kata manusia itu
sangat indah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Manusia atau manusia dalam bahasa Palinya itu terdiri dari dua kosakata. Manusia dalam bahasa Palinya terdiri dari dua kosakata, yaitu mana dan usa. Mana yaitu pikiran. Usa adalah tinggi atau luhur. Jadi kalau manusia atau manusia dalam bahasa Indonesianya, makhluk yang berpikiran tinggi atau makhluk yang berpikiran luhur. Artinya sangat indah. Tetapi, apakah kita yang sebagai manusia sama dengan arti dari manusia itu sendiri? Hanya Bapak Ibu sendiri dan saudara-saudari sekalian yang tahu. Apabila kita atau Bapak Ibu menyaksikan di televisi, khususnya berita, ya, banyak yang bentuknya manusia, tetapi perilakunya tidak seperti manusia. Apa itu? Kalau Bapak Ibu nonton di televisi berita khususnya, banyak orang yang bentuknya manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan moral. Kalau tawuran, demo, saling lempar batu, merusak prasarana, punya pemerintah, punya negara, ya. Bahkan pada waktu di kamera, pada waktu merusak itu, dia malah tidak malu, tidak ada rasa malu, malah tambah senang. Ore, masuk TV. Ya. Bahkan yang lebih berat lagi, banyak melakukan pelanggaran moral seperti menghilangkan kehidupan makhluk lainnya. Mengambil barang yang bukan miliknya, korupsi, merampok dan sebagainya. Tidak ada rasa malu yang namanya, yang bentuknya seperti manusia. Apakah itu yang namanya manusia? Tentunya kita sebagai umat Buddha merasa malu kalau kita umat Buddha melakukan hal seperti itu. Apalagi yang mengerti Dhamma. Tapi sering manusia tidak menyadari terlahir menjadi manusia itu sangat sulit. Banyak manusia yang tidak menyadari hal itu. Karena menganggap manusia lahir setiap hari, Bante. Setiap jam ada lahir. Betul. Manusia setiap jam lahir di dunia ini. Tapi berapa banyak manusia yang bisa menyadari arti dari kata manusia itu sendiri? Ya. Tapi Bante, terlahir menjadi manusia, saya menyaksikan setiap jam itu ada, lahir terus, betul. Ya. Bahkan terlahir menjadi manusia itu Bante, tidak sedikit masalahnya, banyak masalahnya. Baik yang berumah tangga, mungkin masalah anak, masalah istri dan suami, masalah ekonomi, ya, yang belum berumah tangga mungkin pusing mencari pasangan hidup, ya, pusing tentang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Terlahir menjadi manusia itu banyak masalahnya, Bante. Saya boleh jawab, masih untung kita terlahir menjadi manusia dengan menghadapi masalah. Kalau tidak ingin menghadapi masalah, ya jangan terlahir. Cepat-cepat mencapai tingkat kesucian arahat, agar tidak terlahir lagi di 31 alam kehidupan, khususnya terlahir di alam manusia. Kalau ingin terlahir menjadi manusia, itu konsekuensinya, ya pasti akan menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Kita tidak bisa menghindari. Ya. Konsekuensi dari hidup, ya pasti akan menghadapi masalah. Selain menghadapi usia tua, sakit, dan kematian. Makanya kalau tidak ingin menghadapi masalah, ya buru-buru mencapai tingkat kesucian arahat. Agar tidak terlahir lagi menjadi manusia dan tidak terlahir lagi di 31 alam kehidupan. Tapi sedikit manusia yang menyadari hal itu. Bahwa sangat beruntung terlahir menjadi manusia walaupun masih dihadapi dengan banyak masalah. Bahkan Sang Buddha bersabda di Ottama Samyutta, bagian dari Samyutta Nikaya. Ya.
Sang Buddha berkata kepada para biku, ya, dan mengambil tanah. Mungkin ini sudah familiar sutanya ya, Bapak Ibu sekalian yang suka baca buku Dhamma atau membaca suta, ini familiar sutanya. Sang Buddha mengambil tanah di ujung kukunya, ya, dan bertanya kepada para biku, wahai para biku, banyak mana tanah yang ada di kuku saya ini dengan tanah yang ada di bumi ini? Jelas para biku mengatakan, tanah yang ada di ujung kuku Bante itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan tanah yang ada di bumi ini. Jelas tanah yang ada di bumi ini lebih banyak, tidak bisa dibandingkan dengan tanah yang ada di kuku Bante atau Sang Buddha. Nah, kemudian Sang Buddha menjawab, begitulah para biku, terlahir menjadi manusia itu ibarat tanah yang ada di ujung kuku saya ini. Tetapi terlahir menjadi bukan manusia itu seperti tanah yang ada di bumi ini. Jelas Sang Buddha dengan terang, dengan jelas mengajak kita merenungkan. Terlahir menjadi manusia itu tidak gampang, sulit sekali. Tetapi terlahir menjadi bukan manusia itu kemungkinan besar lebih sering, lebih banyak kita terlahir di alam bukan manusia. Kalau kita sebagai manusia mau merenungkan, manusia itu memiliki dua potensi kalau kita terlahir di alam manusia dan menjadi manusia. Potensi pertama yang bisa diraih yaitu potensi duniawi, mencapai kebahagiaan duniawi. Itu yang pertama, memiliki keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang damai, memiliki pasangan hidup yang baik, memiliki rumah yang baik, yang indah, memiliki pakaian yang lengkap, yang baik, yang indah, makanan yang tercukupi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, memiliki jabatan, pangkat, dan sebagainya. Itu bisa diraih, bisa dicapai oleh manusia apabila dia terlahir di alam manusia untuk memperoleh kebahagiaan duniawi. Yang kedua, kebahagiaan spiritual, yaitu untuk mencapai kebahagiaan batin. Itu juga bisa dicapai, diraih kalau kita terlahir menjadi manusia. Dengan cara bagaimana Bante? Mempraktekkan dana, sila, dan samadhi untuk mencapai kebahagiaan batin. Tapi banyak manusia tidak merenungkan sampai ke situ. Sehingga dalam kehidupan sehari-harinya, dia melakukan pelanggaran moral dalam hidupnya. Menyia-nyiakan waktunya. Ya. Sehingga tidak heran banyak nanti yang terlahir di alam bukan manusia, seperti tanah yang ada di bumi ini, sebagai perumpamaan yang ada dalam Opama Sangyutta. Saya akan membandingkan, ya, apabila kita tidak terlahir di alam manusia. Nanti Bapak Ibu bisa merenungkan betapa beruntungnya kalau terlahir di alam manusia itu. Ya. Dalam Sanggiti Sutta, bagian dari Digha Nikaya, dijelaskan di situ ada 9 waktu atau kondisi yang tidak beruntung untuk menjalankan kehidupan suci. Kondisi pertama yaitu kita terlahir di alam neraka. Tentunya kalau Bapak Ibu suka baca buku Dhamma, ya, banyak cerita tentang alam neraka. Di sana jelas hidupnya menderita, sengsara. Tidak mungkin mendengarkan Dhamma, tidak bisa menjalankan ajaran kebenaran. Bagaimana kalau kita terlahir di alam neraka? Ya jelas sangat tidak beruntung untuk menjalankan kehidupan suci, karena tidak bisa mendengar ajaran kebenaran di sana. Hidupnya penuh sengsara dan penderitaan saja. Ya. Bahkan
ada seorang biku yang bertanya kepada Sang Buddha, perumpamaan tentang alam neraka. Bisa tidak dikasih perumpamaan bagaimana menderitanya di alam neraka itu? Nah, ini terdapat di Balapandita Sutta, di Majjhima Nikaya. Ya, perumpamaannya seperti ini. Sang Buddha menjelaskan kepada biku itu yang bertanya, ya, apabila ada seorang perampok, dan perampok itu ketangkap dan dibawa ke hadapan sang raja, perampok itu dihukum pagi harinya dengan ditikam 100 tombak. Setelah dilakukan hukumannya, yang melakukan hukuman ini datang kepada Sang Buddha dan menjelaskan bahwa hukumannya sudah dilaksanakan. Datang kepada rajanya, ya, dan menjelaskan bahwa hukumannya sudah dilaksanakan. Terus raja bertanya lagi, apakah perampok ini masih hidup? Masih, raja. Nanti siang hari ditikam lagi dengan 100 tombak. Dilaksanakan. Terus datang lagi kepada rajanya, menjelaskan lagi bahwa hukumannya sudah dilaksanakan. Dan raja bertanya lagi, apakah perampok ini masih hidup? Masih, raja. Petang hari ditikam lagi dengan 100 tombak. Terus dilaksanakan. Jadi perampok ini ditikam dengan 300 tombak. Tentu kalau kita membayangkan ditikam dengan 300 tombak, itu sangat menderita, sangat sengsara sekali, sangat sakit sekali. Nah, Sang Buddha bertanya kepada biku itu, ya, bagaimana kalau ditikam dengan 300 tombak? Terus biku itu menjawab, dengan 1 tombak saja, Bante, itu menderitanya luar biasa. Ditikam dengan 1 tombak saja itu menderitanya luar biasa. Apalagi dengan ditikam dengan 300 tombak. Nah, terus Sang Buddha mengambil batu kerikil segenggam dan bertanya kepada biku itu, banyak mana batu yang saya genggam ini dengan batu yang ada di gunung Himalaya itu? Ya jelas biku itu menjawab, banyak batu yang ada di gunung Himalaya itu. Batu yang ada di genggaman Sang Buddha itu tidak ada apa-apanya. Ditikam dengan 300 tombak itu tidak ada apa-apanya, tidak ada menderitanya sama sekali apabila dibandingkan dengan terlahir di alam neraka. Seperti batu yang ada di genggaman Sang Buddha. Belum seberapa menderitanya. Nah, di alam neraka lebih menderita lagi. Dan Bapak Ibu bisa renungkan betapa menderitanya terlahir di alam neraka, betapa tidak beruntungnya terlahir di alam neraka. Sehingga kalau kita terlahir di alam neraka, tidak bisa menjalankan kehidupan suci, tidak bisa mendengarkan dhamma, karena tidak ada pembabaran dhamma di sana. Ya. Nah, ini kondisi pertama untuk membandingkan, ya, kondisi tidak beruntung untuk menjalankan kehidupan suci. Tetapi kita tidak di kondisi itu. Sekarang kita terlahir menjadi manusia. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua, terlahir di alam binatang atau alam hewan. Kalau kita terlahir di alam binatang, kalau Bapak Ibu mungkin ada sebagian di sini yang memelihara hewan atau memelihara binatang di rumah, ya, kita bisa melihat terlahir menjadi hewan itu hanya mencari makan, sudah dapat makan, tidur, sudah tidur, bangun, nanti buang air besar, buang air kecil, berkembang biak, dan seterusnya. Cuma itu kerjaannya. Kehidupan menjadi binatang juga, merasa was-was, merasa takut. Takut dimangsa dengan hewan yang lebih besar kalau kita terlahir menjadi hewan yang kecil. Terlahir menjadi hewan yang lebih besar, takut nanti dimangsa dengan hewan yang lebih besar lagi. Hidupnya serba ketakutan. Tapi Bante, di rumah saya, hewannya enak Bante.
Saya ada pelihara guguk. Di rumah saya itu dipelihara dengan baik, ya. Saya kasih makanan yang enak, ya. Terus saya mandiin, saya rawat, saya pergi bawa ke salon dan sebagainya. Kalau sakit saya bawa ke dokter, Bante. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu ada mau nggak yang dijadikan hewan seperti itu? Walaupun enak hidupnya. Ada? Nggak ada. Mendingan jadi manusia, walaupun masih menghadapi masalah. Ya. Nah, menjadi hewan pun tidak bisa mendengarkan ajaran kebenaran, tidak bisa mempraktekkan dhamma, sehingga kondisinya tidak beruntung untuk menjalankan kehidupan suci. Ya. Nah, ini kondisi yang kedua. Nah, tetapi kita sekarang tidak terlahir di alam binatang. Kita sekarang terlahir menjadi manusia. Berarti kita terlahir di kondisi yang beruntung. Ya. Yang ketiga, terlahir di alam peta. Nah, kalau Bapak Ibu juga yang suka baca buku Dhamma, banyak cerita makhluk-makhluk peta. Bagaimana sengsaranya terlahir di alam peta. Karena di alam peta itu serba kelaparan, kehausan, serba kekurangan. Hidupnya sengsara, hidupnya menderita. Bedanya dengan alam neraka, kalau di alam neraka, sengsaranya, penderitaannya dialami dengan siksaan. Tapi kalau di alam peta, sengsaranya serba kelaparan, kehausan, ya, serba kekurangan hidup di alam peta itu. Hanya membutuhkan kebajikan dari sanak keluarganya yang masih hidup. Hanya bisa mendapat pertolongan dari sanak keluarganya yang masih hidup kalau terlahir di alam peta. Ya. Jadi sangat tidak beruntung kalau terlahir di alam peta. Tentu di sana tidak ada ajaran kebenaran, sehingga tidak bisa menjalankan kehidupan suci, tidak bisa mempraktekkan dhamma. Ya. Bahkan ada cerita ini. Ya, di zaman Sang Buddha Gautama, Raja Bibisara yang memiliki, ya, sanak keluarga yang terlahir di alam peta, ya, sanak keluarganya ini yang pada waktu di zaman Buddha Pusa, ya, jadi di zaman Buddha Gautama baru bisa menerima pelimpahan jasa dari Raja Bibisara. Lamanya 92 kapa. Dari zaman Buddha Pusa ke zaman Buddha Gautama itu lamanya 92 kapa. Nah, baru bisa menerima pelimpahan jasa dari Raja Bibisara di zaman Buddha Gautama. Jadi bisa dibayangkan berapa lama, ya, baru bisa menerima pelimpahan jasa dari Raja Bibisara. Nah, jadi Raja Bibisara, ya, pada waktu di zaman Buddha Gautama berdana kepada Sang Buddha. Tetapi pertama kali berdana, Raja Bibisara melupakan untuk melakukan pelimpahan jasa atau berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarganya yang terlahir di alam peta, yang sedang menunggu jasa kebajikan dari Raja Bibisara. Nah, tiba waktunya, ya, pada waktu malam hari Raja Bibisara tidur, sanak keluarga dari Raja Bibisara yang sedang menunggu pelimpahan jasa ini tidak diberi pelimpahan jasa, sehingga pada malam hari sanak keluarga dari Raja Bibisara yang terlahir di alam peta protes, demo. Tapi demonya bukan lempar batu, bukan bawa spanduk. Demonya dengan memunculkan suara-suara yang menakutkan, sehingga Raja Bibisara tidak bisa tidur dan bangun malam hari itu. Ya. Besok paginya Raja Bibisara menghadap ke Sang Buddha dan bertanya, "Wahai Sang Buddha, tadi malam saya tidak bisa tidur karena saya mendengar suara-suara yang menakutkan." Terus Sang Buddha menjawab, "Jangan takut, itu ada suara dari sanak keluarga raja yang terlahir di alam peta yang sedang menunggu jasa kebajikan dari Raja Bibisara." Ya, mereka menunggu sejak lama di zaman Buddha Pusa. Tetapi Raja Bibisara pada waktu berdana pertama kali lupa berbagi jasa kebajikan kepada mereka. Nah, akhirnya Raja Bibisara melakukan perbuatan baik lagi dan berbagi jasa kebajikan. Nah, Sang Buddha memperlihatkan kepada Raja Bibisara sanak keluarganya yang terlahir di alam peta
bisa menerima jasa kebajikan dari Raja Bimbisara. Nah, akhirnya singkat cerita, sanak keluarga dari Raja Bimbisara yang terakhir di alam peta meninggal dan terakhir di alam bahagia karena menerima jasa kebajikan dari Raja Bimbisara. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan terakhir di alam peta itu sangat menderita sekali. Hanya bisa menerima kebajikan dari keluarga yang masih hidup. Ya, hidupnya serba kekurangan, menderita sekali, serba kelaparan, serba kehausan. Ya, jadi tidak bisa menjalankan kehidupan suci kalau kita terlahir di alam peta. Nah, ini kondisi yang tidak beruntung. Kondisi yang ketiga. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak terlahir di alam peta. Bapak Ibu terlahir di alam manusia dan menjadi manusia. Berarti kondisi Bapak Ibu lebih beruntung. Ini yang ketiga. Yang keempat, terlahir di alam asura. Nah, tentu terlahir di alam asura juga menderita, juga sengsara. Ya. Ya, jadi terlahir di alam asura itu juga tidak bisa mendengarkan, tidak beruntung untuk mendengarkan ajaran kebenaran sehingga tidak bisa menjalankan kehidupan suci. Karena hidupnya juga penuh penderitaan, kesengsaraan di sana. Ya. Ini yang keempat. Ya, Bapak Ibu tidak terlahir di alam yang keempat ini. Ya, jadi Bapak Ibu beruntung terlahir di alam manusia. Yang kelima, terlahir di alam para dewa yang berumur panjang atau alam Brahma. Kalau kita terlahir di alam umur para dewa yang berumur panjang, itu di sana sangat tenang, sangat bahagia. Ya. Sehingga kalau kita sudah hidup di alam Brahma itu tidak bisa melaksanakan ajaran kebenaran. Kemungkinannya sangat kecil. Tidak beruntung kalau kita terlahir di alam Brahma itu, karena hidupnya di sana sangat bahagia, sangat senang. Ya, apa yang mau tinggal dipusatkan pikirannya muncul. Hidupnya tenang di sana. Ya. Jadi untuk mendengarkan ajaran kebenaran sangat sulit. Ya. Sangat sulit, sehingga tidak bisa mempraktekkan ajaran kebenaran. Nah, Bapak Ibu tidak terlahir di alam Brahma. Bapak Ibu terlahir di alam manusia dan menjadi manusia, kondisi yang beruntung. Ini yang kelima. Yang keenam, terlahir menjadi manusia tetapi berada di suku yang tidak beradab. Ya, yang tidak dikunjungi oleh para biku. Kalau kita terlahir di masyarakat yang tidak beradab, yang tidak sopan, yang kasar perilakunya, ya, yang tidak ada akhlaknya, ya, tentunya tidak ada ajaran kebenaran di sana. Kalau negaranya peperangan, ya, bikunya pun nggak berani ke sana, takut kena tembak. Ya, bagaimana bisa mengajarkan ajaran kebenaran? Ya, kalau kita terlahir di negara yang ribut terus, ya jelas tidak bisa mempraktekkan ajaran kebenaran, sehingga tidak bisa mencapai tingkat kesucian atau tidak bisa mempraktekkan untuk mencapai tingkat kesucian. Ya, nah tapi Bapak Ibu terlahir di Indonesia yang negaranya damai, tentram. Ya, jadi kemungkinan besar untuk mempraktekkan ajaran kebenaran sangat bisa, tergantung Bapak Ibu sekalian mau mempraktekkan atau tidak. Ya, ini yang keenam. Yang ketujuh, terlahir menjadi manusia tetapi memiliki pandangan salah atau pengertian yang menyimpang. Melakukan perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, tidak percaya dengan akibatnya. Ya. Jadi kalau melakukan perbuatan baik, diajak melakukan perbuatan baik tidak mau. Diajak berdana, malas, bante, sayang, bante, dananya, bante, mendingan saya pakai untuk diri saya sendiri. Saya cari, capek-capek kok dikasihkan ke orang. Mendingan saya pakai sendiri, bante. Diajak melatih kemoralan, ya, menjalankan Pancasila Buddhis, khususnya tidak mau. Ya. Diajak lagi mempraktekkan Atasila, juga tidak mau. Ya.
diajak meditasi, ya, malas, sakit, bante, dan sebagainya, ya. Nah, memiliki pandangan salah, terlahir menjadi manusia dengan memiliki pandangan salah, ya, sehingga untuk menjalankan kehidupan suci menjadi tidak beruntung, ya, kondisinya tidak beruntung untuk menjalankan kehidupan suci. Kalau terlahir menjadi manusia dengan memiliki pandangan salah. Tetapi Bapak Ibu sekalian tidak seperti itu, tidak terlahir di kondisi seperti itu. Ya, yang ke-8, ya, terlahir menjadi manusia tetapi cacat mental, sehingga tidak memiliki kebijaksanaan. Kalau kita terlahir dengan cacat mental, ya susah untuk menerima dhamma. Kalau susah menerima dhamma, ya tidak bisa mempraktekkan dhamma, sehingga tidak bisa menjalankan kehidupan suci. Ya, walaupun terlahir menjadi manusia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, tidak dalam kondisi seperti itu. Ya. Nah, ini kondisi yang ke-8, yang tidak beruntung untuk menjalankan kehidupan suci. Yang terakhir, kondisi ke-9, yaitu terlahir menjadi manusia, tetapi tidak di zaman ada Buddha yang muncul, atau Buddha Sunya Tapa. Sunya itu kosong, Kapa itu kalpa, jadi kosong dari kalpa Sang Buddha. Jadi tidak ada zaman ada Buddha muncul. Ya. Nah, tapi kita sekarang terlahir di zaman ada Sang Buddha, yaitu Buddha Gotama, masa Buddha Gotama. Ya, kalau kita terlahir di zaman tidak ada masa Buddha, ya, Buddha yang kosong, tidak ada yang muncul, jelas kita tidak bisa mendengarkan dhamma, sehingga tidak bisa mempraktikkan dhamma. Ya, maka ini kondisi yang tidak beruntung kalau kita terlahir di masa tidak ada Buddha yang muncul. Tetapi kita sekarang terlahir di zaman Buddha Gotama, Buddha yang muncul masih ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, 9 kondisi ini Bapak Ibu tidak hadapi. Ya, Bapak Ibu terlahir menjadi manusia dan sudah menjadi manusia, bisa mengenal dhamma. Ya, terlahir di zaman ada Sang Buddha Gotama, di masa Buddha Gotama. Ya. Tetapi banyak yang masih menyia-nyiakan waktunya untuk tidak mempraktekkan dhamma yang sudah diajarkan, membuang-buang waktunya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita renungkan bersama. Ya. Sekarang kita sudah terlahir menjadi manusia. Ya, tidak sulit lagi menjadi manusia karena kita sekarang sudah terlahir menjadi manusia. Kita sudah mengenal ajaran kebenaran. Ya, bahkan setiap minggu Bapak Ibu mendengarkan dhamma. Nah, jadi harap dipraktekkan dengan baik dhamma ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena mumpung kita sekarang terlahir menjadi manusia dan bisa mengenal dhamma, ya, sangat beruntung, karena untuk terlahir seperti ini lagi kemungkinannya sangat kecil, ya, kemungkinannya sangat kecil. Jadi jangan sia-siakan waktu kita, ya, yang terlahir menjadi manusia dengan bisa mengenal dhamma. Praktekkanlah dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita sebagai umat Buddha bisa hidup lebih baik. Ya, bisa mencapai atau bisa mempraktekkan kehidupan suci dalam kehidupan sehari-hari dengan mempraktekkan dhamma ajaran Sang Buddha. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga kita tetap terus mempraktekkan dhamma, semoga kita tetap terus maju dalam dhamma, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.